الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kepada Ustaz Abu Somad, Assalamualaikum. Ustaz Abu Somad, jika direksi, ini bicara direksi nih, jika direksi atau pemerintah masih tetap memaksa keputusan IPO atau go publik gitu kan, atau menjualkan saham kepada pihak swasta, ya subholding tadi, salahkah kami jika mengambil sikap demo, mogok kerja untuk memperjuangkan sikap perjuangan kami ini? Apalagi Ustaz Somad, saya kasih informasi, komisarisnya ini Pak Basuki. Ya betul Pak? Ya, jadi apakah kami ini tidak salah langkah kalau demo mogok kerja untuk memperjuangkan amanat negara ini? Kami persilakan Ustaz. Sebetulnya pertanyaan ini mau minta label halal saja. Yang perlu dimintakan label halalnya itu kalau benda itu haram, baru dimintakan label halal. Kalau bidang ekonomi namanya fatwa dari DSN, Dewan Syariah Nasional. Ini tidak terkait tentang masalah halal, haram, makruh, mubah. Tak kenapa lah saya lihat masyarakat ini sikit-sikit dibawanya ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram, sikit-sikit ke halal haram. Ini kan tentang masalah konstitusi, demokrasi. Kita tinggal di negara demokrasi. Cara menyalurkan aspirasi dalam dunia demokrasi itu bagaimana? Datang ke anggota dewan, salurkan. Ketika mentok, maka ketika mentok dilanjutkan dengan, nah itu. Jadi kita ini bukan monarki, kita bukan kerajaan. Dalam negara kerajaan, kalau orang melawan itu ditangkap. Tapi dalam negara konstitusi, Pancasila, demokrasi, maka kita dibenarkan itu. Tapi bukan dengan cara anarkis, bukan dengan menghancurkan, tapi untuk menunjukkan. Di Malaysia namanya unjuk perasaan. Karena perasaan kita itu di dalam, mau kita tunjukkan. Udah kita tunjukkan bolak-balik ke pakar-pakar, mereka pun sebetulnya dalam hati mereka, aku takut, turun aja lah kalian, katanya. Sebetulnya gitu mereka. Nah itu, jadi dapatlah dipahami dari yang saya sampaikan tadi. Saya tidak bawa-bawa hukum halal, haram, makruh, mubah menurut hadis Rasulullah, menurut ayat Al-Quran. Nanti begitu kata saya, kata yang tak setuju, dia pakai ayat, akhirnya perang ayat. Jamaah ini bingung, nggak jadilah Pak Ustadz. Kita pakai saluran demokrasi, cara menyalurkan aspirasi dalam negara demokrasi. Dua jalur. Satu jalur melalui legislatif, parlemen, parle, bicara mereka di sana. Mentok di parlemen, pakai jalur satu lagi. Dua jalur. Kenapa tak dipakai dua-dua? Mubazir. Jelas. Bagi yang cerdas bisa jelas. Kurang cerdas makan otak-otak. Wallahu a'lam. Jadi dua jalur itu yang harus kita tempuh. Melalui parlemen, ada juga demo atau bahasa aktivisnya parlemen jalanan. Dua-duanya dijamin oleh negara karena itu adalah hak demokrasi, berbicara di muka, menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi saya kira apa yang disampaikan beliau tadi clear dan jelas. Jadi bukan persoalan boleh atau tidak, haram atau halal, tapi kondisi seperti ini, dua jalur itu dilindungi oleh negara. Selanjutnya Ustadz Abdul Somad, ada pertanyaan dari Riki Jaya. Politik negara sangat mahal, sehingga yang terpilih selalu berpikir balik modal. Kalau seperti ini terus, akan susah negara ini maju. Mereka akan punya kepentingan individu dan golongan. Bagaimana Ustadz, supaya kita bisa memiliki konstitusi yang tegak dan bertanggung jawab, sehingga negara bisa berdaulat, kalau mental pemimpin dan politikusnya seperti ini? Panjang ini pertanyaan Ustadz. Saya mau jadi bupati. Misal, bukan saya mau jadi bupati. Kecil kali lah bupati. Saya mau jadi bupati. Anggota legislatif di kabupaten itu 50 orang. Maka saya sogok satu anggota dewan itu 1 miliar. Pilih saya. Maka cukup modal saya 50 M. Duduk.
Itu kalau pakai sistem dulu, dipilih oleh anggota dewan. Sekarang high cost, biaya terlalu tinggi. Kenapa? Karena yang mau dikasih duit ini tidak hanya anggota dewan yang 50. Semua grup pengajian ibu-ibu kali 50 jilbab. Yang ini jilbabnya bergambar, yang ini tidak. Grup-grup anak muda mesti belikan net poli. Yang minum-minum kasih pula lagi minum. Ini setiap turun ke bawah. Jadi high cost, lebih dari 50 M. Ini sekedar gambaran saja. Mau dipakai lewat cara pemilihan anggota legislatif, tetap berbiaya. Mau dipilih masyarakat langsung seperti sekarang, lebih tinggi high cost dan gesekannya juga. Antara kepala sekolah dengan guru beda pilihan. Antar imam sama makmum salah ayat. Itu jadi memang cost gesekannya kemana-mana. Jadi solusinya gimana Pak Ustadz? Solusinya tidak lain tidak bukan adalah perbaikan ekonomi. Kalau ekonomi masyarakatnya mapan, itu duit-duit sawer itu nggak mempan. Pertama perbaikan ekonomi, yang kedua kesehatan mental masyarakat. Jadi masyarakatnya itu sehat dia secara mental, otaknya itu sehat, badannya itu sehat. Sehingga ketika dia dikasih, dia berpikir panjang. Saya terima sekarang 100.000, saya pilih orang begini untuk apa? Sekarang karena dia lapar, dia tak sempat mikir. Orang lapar tuh nggak bisa berpikir. Diajak berpikir, error duluan dia. Oleh sebab itu maka lagi-lagi dua ini. Kalau masyarakat itu mapan secara ekonomi, otaknya disehatkan oleh Ustadz. Ustadz dari mimbar menyampaikan, iqna' bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Merasa cukuplah engkau dengan pemberian Allah, maka kau menjadi orang yang berkecukupan. Jadi dia tidak lagi menjadi masyarakat yang konsumtif. Mazhabnya konsumerisme. Maka insya Allah selamat. Itulah yang tujuan saya ceramah selama ini. Mari belanja ke warung tetangga. Mari memproduksi air minum kita. Mari kita produksi pangan. Tujuannya apa? Ketahanan ekonomi, kemapanan finansial, sehingga masyarakat tidak mudah dibeli suaranya oleh penjahat-penjahat intelektual, penjahat-penjahat politik yang memang high cost tadi. Saya tidak akan pernah lelah menyampaikan itu. Karena setan sampai sekarang belum pensiun. Nanti kalau sudah setan pensiun dini, baru kita sama-sama lelah. Dua saja kuncinya. Capek kita, menang setan. Capek setan, menang kita. Oleh sebab itu, inna syaitana lakum aduun. Setan itu musuh kamu, fattakhidhuhu adua. Jadikan dia sebagai musuh. Karena banyak orang berkawan dengan setan. Saya kira demikian. Terima kasih Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah, pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab dengan tegas, tuntas, dan tentunya saya yakin memuaskan. Oleh karena itu, di sore hari ini kita minta closing statement dari Ketum. Kami persilakan untuk closing. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas pencerahan dan juga diskusi pada sore ini. Namun di akhir daripada diskusi sore ini, kami selaku Serikat Pekerja akan menyampaikan statement ataupun closing daripada statement ini. Yang pertama, apakah kita akan menuju ketahanan, kemandirian atau kedaulatan energi? Itu adalah sebuah pilihan. Pilihan berarti prioritas. Memprioritaskan juga mengedepankan satu hal dan mengesampingkan atau menomorsatukan hal yang lain untuk efektivitas pencapaian tujuan. Mengingat sumber daya yang terbatas, bangsa ini harus determinasi, prim dan berpendirian. Sumber daya alam yang dikelola menjadi energi ialah kekayaan kolektif bangsa. Sebagai kekayaan kolektif, pemanfaatannya juga tidak boleh bersifat sektoral, regional ataupun tersegmentasi. Masalah energi ialah masalah kedaulatan bangsa. Kedaulatan yang memiliki rentang horizon luas dan panjang, bahkan abadi, melebihi siklus dan periodisasi politik. Selain itu,
kebijakan pengelolaan energi harus memiliki dimensi yang terintegrasi dengan tujuan bernegara, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Itu tidak instan, tetapi memerlukan konsistensi, ketangguhan, sekaligus keluasan untuk Indonesia yang lebih baik. Dan juga Pak Ustadz, pada saat ini juga Serikat Pertamina Persatu tengah bertujuan dengan mengajukan judicial review ke MK, ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 33 ayat 3 dan 2 dan 3 Undang-Undang 45, dan juga berjuang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam upaya penyelamatan aset terbaik bangsa ini. Kami dari SPP RU 3 FSPB memohon doa Pak Ustadz dan juga para alim ulama yang ada di Kota Palembang dan sekitarnya, mungkin hadirin yang hadir sempat join di MTIM ini, dan dukungan dari seluruh elemen bangsa agar BUMN yang merupakan warisan perjuangan bangsa ini dapat terus eksis dan terhindar dari pecah belah oleh kepemimpinan segelintir oknum yang mencari keuntungan dan dari rusaknya sistem negeri ini. Apa yang kita perjuangkan hari ini akan menjadi legasi yang kita wariskan untuk anak cucu kita kelak. Peran serta seluruh elemen bangsa sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan yang sudah di depan mata. Bersama-sama merapatkan barisan, menentang kebijakan penguasa terkait holding, subholding Pertamina dan IPO, anak usaha Pertamina. Kita tidak akan biarkan begitu saja kekayaan alam bangsa ini dilepas dari Ibu Pertiwi, karena ini adalah amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Takbir, Allahu Akbar. Mungkin itu statement dari sikap SPP RU 3 Pertamina Refinery 3 Pelaju untuk berharap kepada alim ulama memberikan doa dan supportnya. Terima kasih kepada Saudara Ketum yang telah menjelaskan maksud dan closing statement pada sore hari ini. Selanjutnya kita minta closing statement dari Ustadz Profesor Haji Abdul Somad LCMA PhD. Kami persilakan. Dari Pancasila, pesan dari founding father pendiri bangsa. Apa mereka pesankan melalui Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang pertama. Dari Undang-Undang Dasar 1945, apa pesan mereka dulu? Mereka sudah mati, meninggal dunia, tapi ini legasi, warisan yang mereka tinggalkan sampai hari ini. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3. Bumi, air, segala yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipakai untuk kemakmuran bangsa Indonesia. Itu dari Undang-Undang Dasar 1945. Dan sebagai seorang muslim, ini yang ketiga. Pancasila, Undang-Undang Dasar, sekarang sebagai seorang muslim, saya sudah lepas. Kalau saya nanti ditanya di akhirat, hai Abdul Somad, sudah bicara engkau tentang sholat? Sudah. Sudah bicara engkau tentang puasa? Sudah, ada bukunya. Tanya jawab puasa Ramadan. Sudah bicara kau tentang haji dan umrah? Sudah kutulis buku 66 tanya jawab. Sudah bicara kau tentang minyak, batu bara, sumber daya alam Indonesia, kedaulatan migas? Sudah bicara tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 di atas langit Sriwijaya, Sumatera Selatan. Saya sudah bicara, ya Allah, sudah kusampaikan. Sampaikah itu ke hakim Mahkamah Konstitusi? Aku tak tahu. Entah mereka ketakutan tak jadi. Dan hakim Mahkamah Konstitusi Judicial Review akan ditanya oleh ahkamul hakimin, hakim yang maha bijaksana. Hai hakim, kata Allah, mobilmu plat merah, hidupmu, anakmu, binimu digaji oleh negara. Sudahkah kau sokong Pancasila, Undang-Undang 45?
Kata hakim, aku tak bisa karena barang itu belum masuk. Oleh sebab itu, semua mesti bekerja sama untuk menggolkan ini, dan semuanya tak ada membawa nama-nama pribadi, tapi ini akan menjadi warisan untuk terselenggaranya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah 3 poin statement closing yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Ustadz Abdul Somad dan Ketum yang sudah menyelenggarakan acara talkshow pada sore hari ini. Untuk mengambil keberkahan dari pihak panitia, langsung meminta Ustadz Abdul Somad memimpin doa kebangsaan. Dari Palembang, kita gemakan untuk Indonesia Raya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi at-thayyibin at-tahirin wan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Kami memohon kepada Engkau dengan kemuliaan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan para nabi-nabi dan wali-wali. Kami mohon kepada Engkau dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, antuballigh maqasidana, sampaikan segala niat baik kami ya Allah, supaya hasil alam bangsa Indonesia ini kembali kepada bangsa Indonesia, tidak dikuasai lagi oleh pihak asing ya Allah. Ya Qawiyyu ya Matin, Engkau yang maha kuat, qawwi imanana, kuatkan iman kami. Sahih ajsadana, sehatkan badan kami. Saudara-saudara kami yang memperjuangkan ini, ya muqallibal qulub, Engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubahum, kokohkan hati mereka ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma a'inna, kami lemah, tolong kami. Ala zikrika, supaya hati kami senantiasa dekat berzikir, mengingatmu, menyebutmu, mengagungkanmu, muliakanmu. Wa syukrika, selalu bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang maha hidup, Engkau yang maha mengatur. Qalbul mu'min baina asabi'ik, hati orang beriman di antara kuasamu, maka tunjukkan hati mereka ke jalan kebenaran ya Allah. Berikan kekuatan kepada umat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan aminan mutmainnan ya'tihi rizquhu min kulli makan. Jadikan Republik Indonesia negeri yang aman, damai, terbuka pintu rezeki dari segala penjuru ya Allah. Rabbana taqabbal minna, terima doa kami. Hari ini kami berdoa di tempat yang tinggi. Hari ini kami berdoa di hari kemerdekaan bangsa kami yang ke-75 tahun, 17 Agustus 1945. Berkat para syuhada, berkat para ulama yang memperjuangkan negeri ini dengan teriakan Allahu Akbar, mengusir penjajah Jepang, Belanda, kafir, laknatullah alaihim ajma'in. Hari ini kami memohon, berikan kami kekuatan supaya sumber daya alam yang Kau berikan ke negeri kami ini dapat dinikmati oleh anak cucu kami sampai hari kiamat ya Allah. Jadikan negeri kami tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dzukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan, banyak tutur kata tak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.